A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah qadakhilna min khala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim ya. Insyaallah kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim ya, saya akan mengangkat tema tentang 7 kiat ya di dalam membangun dialog positif dengan keluarga. Kita tahu ya bahwa seringkali konflik yang berujung kepada perpecahan di dalam rumah tangga itu karena gaya komunikasi. Ya, gaya komunikasi yang tidak tepat. Ujungnya jadi konflik. Kan ada tuh orang yang kadang-kadang mikir ya, udah saya malas ngomong sama kamu, kalau ngomong ujung-ujungnya ribut. Nah itu biasa begitu ya, ada yang begitu antara suami dengan istri atau orang tua dengan anak. Udah papa gak mau ngomong sama kamu, kalau ngomong juga percuma, ujungnya kita jadi berantem. Itu ya. Nah ini contoh-contoh begini nih sahabat iDream ya, kalau sering terjadi ya, sering kita rasakan, wah ini bahaya itu kan. Khawatirnya kemudian jadi bom waktu, meledak, kemudian terjadilah perceraian. Ini yang kemudian kita tidak ingin ya terjadi dalam rumah tangga kita. Karena itu kemudian kita harus paham bagaimana membangun dialog komunikasi yang positif dengan keluarga kita. Ya, apakah dengan pasangan kita, suami atau istri, dengan anak-anak kita ya, atau dengan orang tua dan mertua kita, atau juga mungkin dengan ipar-ipar kita. Banyak ya rumah tangga yang pecah gara-gara ya, suami atau istri tidak pandai berdialog, berkomunikasi dengan iparnya, dengan mertuanya. Akhirnya suaminya bingung, ya lo pilih siapa? Pilih gue, abang lo, itu, atau dia bini lo, itu ya. Atau orang tua ngomong, kamu mau pilih siapa? Mama sebagai ibu kamu atau dia istri kamu? Nah, kalau udah begini nih, ya Allah kasihan para suami ya. Dia harus milih 2 orang yang dia cintai, itu kan susah. Ya. Jadi jangan giring suami kepada kebingungan itu, gitu ya. Jangan hadapkan suami kepada opsi pilih dia atau saya. Dengan keluarganya, ya kalau dengan selingkuhannya ya lah boleh, wajib tuh. Kamu pilih siapa pak? Pilih dia. Selingkuhan kamu atau saya sebagai istri sah kamu, itu kalau itu tegesin gitu kan. Tapi kalau bab keluarga, jangan sampai kemudian para istri atau para suami menggiring pasangan ya, kepada opsi itu ya. Kasihan istri kita itu kan disuruh milih, kamu pilih bapak kamu apa saya suami kamu. Nah, bapak kan yang lahirin, yang jadi sebab lahirnya dia menafkahin dia itu kan. Masa ditinggalin gitu kan. Suami ya, yang dia cintai gitu kan, masa harus tinggalin? Ini gak boleh. Jadi jangan biasakan kalau berkomunikasi kemudian ujung-ujungnya ya opsinya begitu. Nah memang ya terkait dengan dialog ya atau komunikasi yang positif ini sahabat iDream, Allah sudah kasih panduan. Nah, ya Allah sudah kasih panduan.
Karena Al-Quran itu lengkap ya, sumul ya, universal ya. Semuanya ada. Termasuklah bagaimana kiat ketika kita berdialog, berkomunikasi ya dengan orang lain ya, lebih-lebih mereka adalah keluarga kita ya. Di mana Allah kasih panduan, lihat di dalam surah Ali Imran ya, surah Ali Imran ayat yang ke 159 ya, Allah sebutkan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan fadlu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin ya. Maka berkat dari rahmat Allah engkau ya, kalau dalam dalam asbabun nuzul ya, engkau di sini tentu adalah Nabi Muhammad. Tapi dalam konteks kita memahami ayat ya, ini kembali kepada kita semua ya, umat Nabi Muhammad. Maka berkat rahmat Allah engkau ya berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ya, seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, jadi panduannya jelas nih ya, kalau berbicara, berkomunikasi dengan keluarga ya, dengan orang lain, dengan siapapun. Nah, ini dalam konteks keluarga muslim ya, kita hadapkan ini kepada keluarga kita. Kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai ipar ya, ketika kita ya, ingin berdialog, berkomunikasi ya, dengan satu sama lainnya, ini jadi panduan. Panduannya apa? Ya, itu tadi ya, bahwa ini kalimatnya kan Allah penegasannya kan begini, fabima rahmati minallah, itu kan, maka berkat rahmat Allah gitu kan. Nah, ini dalam hal komunikasi ya, bagi seorang muslim kalau merujuk kepada ayat ini, ketika kita berhadapan dengan orang lain ya, dengan keluarga kita, kedepankan ridho Allah dulu. Ya. Jadi ya, sebelum apa-apa itu ya, yang kita minta itu rahmat Allah. Ya. Jadi kalau kita berbicara keluarga kita ya, berkomunikasi atau apa ya, mohonkan rahmat Allah. Walaupun keluarga ini berada dalam kendali kita, tetapi kan hakikatnya mengendalikan mereka, yang membolak-balikan hati mereka kan Allah. Yang membolak-balikan hati kita kan juga Allah. Maka dasari ya, dalam membangun keluarga, membangun dialog apapun itu, niatnya adalah, harapannya adalah ya, menggantungkan itu kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar diberi kemudahan di dalam berdialog, berkomunikasi, membangun dialog positif dengan keluarga kita. Allah katakan, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau enggak begitu kita, ujung-ujungnya hati kita kasar, kan hati kita enggak dikasih rahmat oleh Allah. Kalau udah kasar hati kita, yang keluar juga kasar. Kalau udah yang keluar kasar dari mulut kita ya, mereka menjauh, maka tidak terbangunlah dialog yang positif. Jadi harapkan rahmat Allah sebelum kita membuka dialog, kan begitu. Sebelum kita berkomunikasi, ini para suami yang lagi gondok sama istrinya gitu kan, dapat isu, dapat kabar begini ya Allah, mau pulang ke rumah, mau ketemu istri, niatnya mau membangun komunikasi, mau nanya. Nah, ini rawan. Kalau hati kita sedang gundah gulana, sedang emosi, lalu kemudian disambung dengan dialog, udah yang keluar jelek. Padamkan dulu emosi, padamkan dulu gundah gulana. Gimana caranya? Minta kepada Allah. Kan Dia membolak-balikan hati. Ya Allah, tentramkanlah hati saya, tenangkan hati saya. Saya ingin mengkonfirmasi ini kepada istri saya, kepada suami saya, kepada anak saya, kepada mertua saya, kepada ipar saya gitu kan. Pasti Allah kasih ketenangan. Allah ini gak pelit kalau bab doa ya, yakinlah. Nah, kalau udah tenang, barulah kemudian kita buka cerita. Barulah kalau mau konfirmasi, mau nanya, mau apa, silakan.
Kemudian yang paling penting dari itu semua, ya, kita sebagai ayah kah, sebagai istri, sebagai person lah ya, dimanapun posisi kita, ketika berhadapan dengan orang lain, apalagi ini adalah keluarga kita. Ya. Di dalam ayat Allah katakan fa'fu anhum, ya. Berilah mereka kemaafan. Nah, jadi harus lapang dada ini untuk membuka pintu maaf. Dan pintu maaf itu ya menjadi lebar ketika kita punya sifat memaklumi. Ya maklumlah, ini kan masih kecil. Maklumlah mertua saya dulu mungkin ya, atau maklumlah menantu saya ini mungkin beda background dengan anak saya jadi. Nah, itu kata itu tuh ya yang bisa membuka pintu maaf yang lebar. Wastaghfir lahum, ya, dan mintalah ampunan untuk mereka kepada Allah. Ya minta Allah, kalau udah levelnya minta ampun, ya Allah ampuni anak saya ini, cucu menantu saya ini, ya ipar saya ini, ya Allah ampuni. Wah, itu luar biasa ya. Ini orang mulia ini ya. Kenapa? Ya, mungkin dia disakiti sama iparnya ya, sengaja atau tidak sengaja, tapi kemudian dia memintakan ampun untuk mereka, itu luar biasa. Biasanya kan kalau kita maunya kita kan kita laknat gitu kan, tapi yang Allah perintahkan apa? Wastaghfir lahum, mintakanlah ampun kepada Allah. Wasawirhum fil amr, dan musyawarahlah dengan mereka dalam banyak urusan. Ya Allah saja suruh kita bermusyawarah, berdialog. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau dialog sudah terbangun, ya, apa yang menjadi tujuan kita dalam dialog sudah tersampaikan, udah serahin kepada Allah. Paham gak paham dia, terima gak terima dia, serahkan kepada Allah. Nah, itulah ya komunikasi atau dialog yang positif. Ujungnya begitu. Nah, ini yang kemudian kita harus paham ya. Nah, bagaimana langkahnya, yaitu dalam kondisi realnya seperti apa prakteknya ya ketika kita berdialog dengan keluarga kita ya, agar kemudian terbangun dialog yang positif. Yang pertama ya, kalau bicara praktek ini ya, langkahnya atau kiatnya adalah yang pertama rencanakan dengan baik bahwa kita ini mau ngomong sama dia ya. Ya mau ngomong sama anak kita kah, sama mertua kita, rencanakan ya, planning, buat rencana ya. Saya mau ngomong nih ya, itu kan. Nah, kemudian matangkan rencana itu bagaimana ya, pilih ya momen yang tepat, kira-kira kapan ya, jangan suka dadakan kalau kita niat ingin membangun dialog positif ya, terutama dalam mengatasi persoalan ya. Kalau dia komunikasi biasa, happy mah nggak ada masalah ya. Kalau bercerita yang menggembirakan mah nggak usah cari momen gitu ya. Ya, tapi kadang-kadang kalau momen yang nggak tepat juga jadi awkward ya, kalau kata anak muda sekarang ya. Jadi canggung gitu ya. Nah, apalagi kalau yang mau kita angkat adalah tentang masalah. Nah, itu harus betul-betul dimatangkan. Pilih ya momen yang tepat kapan. Ya, kemudian juga kita buat prediksi lah ya. Kemungkinan nih kalau saya angkat persoalan ini apa reaksi dia. Nah, sehingga kita punya persiapan. Kalau yang muncul reaksinya ini, maka sikap saya akan begini. Nah, itu bukti kita mematangkan tuh begitu. Nah, jadi kita kemudian tidak mati kutu ya. Apalagi kalau kita di posisi yang benar ya, ya. Sementara keluarga kita yang akan kita ajak bicara berada di posisi yang tidak benar. Nah, kalau kita nggak buat plan yang benar-benar, dia pintar ngomong, kita yang kalah. Nah, kita yang dianggap salah bahkan ya. Ini tidak boleh terjadi. Betul-betul direncanakan, dimatangkan. Bayangkanlah ya kalau saya ngomong begini, anak saya mau gimana ya. Kalau saya mau ngomong, kamu gini-gini, kira-kira gimana reaksi dia. Nah, itu harus dipikirkan. Kayaknya jelek nih, nah, berarti nggak bisa. Ya udah, ya, bahasanya dirubah. Nah, gimana ya cerita yang kemarin itu, katanya kamu begini. Nah, kan itu kan ada ada persiapan. Nah, itu penting ya sahabat itu. Ya, tujuannya adalah agar kita bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan dengan tepat dan jelas, serta bisa menemukan tempat yang sesuai yang kita inginkan di dalam jiwa ya keluarga kita. Apakah itu anak, mertua, ipar, ya, menantu, suami, istri. Kemudian yang kedua,
bila ya anggota keluarga kita yang kita ajak berdialog ini mengalami masalah ya mungkin konflik ya, atau juga mungkin dia gagal apa gitu kan, yang membuat dia kemudian jadi nggak moodnya terganggu gitu kan. Ya kalau bahasa sekarang apa itu ya pokoknya lagi nggak enak lah dia gitu ya, lagi cemburu dan sebagainya. Maka kemudian ya yang perlu kita lakukan adalah Bapak bicara dalam bahasa yang jelas. Jangan bertele-tele. Jangan ngulang-ngulang. Jadi kalau kondisi dia memang ini urgent untuk kita ajak dia komunikasi anak. Tapi persoalannya dia lagi bad mood. Maka jangan bertele-tele, tapi harus clear dan jelas bahasa kita. Apa yang ingin kita jelaskan betul-betul runtut, ya. Tegas, ya, jelas, begitu kan, sehingga kemudian anak-anak ini atau orang yang kita ajak dialog ini kan, boleh pasangan kita, boleh juga orang tua kita, mereka kemudian tidak mengalami ya kalau bahasa kita bete lah gitu ya. Lagi ada masalah diajak ngomong ngalur ngidul nggak jelas, ya itu nggak bisa. Ya clear aja, jelas aja. Ya, sehingga kemudian mereka tahu oh dia mau nyampaikan ini. Ya. Soalnya banyak juga ya karena itu tadi ya, mungkin orang tua ngomong sama anaknya lagi ada masalah, kemudian omongannya bertele-tele, ya. Ngulang-ngulang nggak jelas, ngalor ngidul kemana kemari, ya. Tidak kepada poin intinya. Itu malah kemudian ujungnya malah jadi ribut, ya, malah nggak jelas ya. Jadi penting bagi kita untuk kemudian to the point ya, ketika berada dalam situasi yang memang tadi itu ya, situasi orang yang kita ajak bicara sedang menghadapi tekanan ya. Yang ketiga ya, kiatnya adalah apa? Hindari pesan yang panjang. Ya, jadi hindari pesan yang panjang ketika kita berdialog, berkomunikasi dengan keluarga kita. Ya. Yang penting ya, poin inti yang ingin kita sampaikan kepada mereka sudah jelas. Ya, jadi bahasanya harus betul-betul tertata, rapi. Kemudian kena ya tepat sasaran. Nggak usah panjang lebar ya, nggak usah panjang kali lebar ya. Karena ya itu tadi ya, kadang-kadang kalau udah panjang kali lebar justru malah poin penting yang mau kita sampaikan dilupakan sama mereka. Ya, jadi harus dalam ukuran yang cukup lah gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ngomongnya berlebih-lebihan. Ya, kalau misalnya kita negor nih anak kita ya gara-gara dia tidak sopan, ya nggak usah cerita jauh ke sana kemari, bilang aja, nah itu nggak boleh, itu tidak sopan. Ya, dalam Islam dilarang. Kalau dia nanya harusnya aku gimana, terangkan, nah, itu cukup. Jangan kemudian cerita sana kemari. Ya, ceritanya panjang lebar, itu nggak usah. Kamu tahu nggak Rasulullah begini cerita, wah ya nanti malah nggak dapat poin pentingnya ya, untuk disampaikan kepada anak. Langkah yang keempat adalah saat anak misalnya katakanlah begitu ya, kita berhadapan dengan anak kita ya, atau kita berhadapan dengan istri kita, dengan suami kita gitu kan. Terutama ya kalau bicara keluarga kan, anak itu yang kalau yang sudah mulai remaja itu kan, apalagi kalau generasi sekarang ya, yang mereka tonton itu udah mengglobal ya. Mereka bukan lagi lihat budaya bangsa sendiri, budaya bangsa lain dilihat ya. Itu bisa jadi perbandingan mereka ya, di dalam menjalani kehidupan mereka di sini gitu kan. Nah,
dalam situasi ketika kita berhadapan ya dengan anggota keluarga kita yang sudah dewasa ya, maka kemudian kedepankan sikap hati-hati ya, hati-hati maksudnya apa? Jangan sampai kemudian kita ya, terjebak ke dalam konflik. Jadi jangan sampai dialog yang kita bangun itu ujungnya jadi ribut. Ya jadi maksudnya apa? Yang penting di langkah yang ketiga ini jangan sampai kemudian ada yang tersinggung. Nah, ya orang dewasa ini kan kalau tersinggung dia langsung ekspresif gitu kan. Beda dengan anak-anak lah gitu. Ya anak-anak ini kalaupun tersinggung ya dia direct aja gitu kan. Tapi kalau orang dewasa kadang-kadang dia diam tapi kemudian ngedumel di sini. Nah, ketika dia ngedumel kita ngomong apa nih nggak terima, nggak kedengaran sama dia. Nggak ada orang yang kita ajak bicara dia diam, tapi hatinya rame. Maka yang kita diomongkan itu nggak bisa dicerna. Nah, makanya kemudian berhati-hati ya jangan sampai kemudian orang yang kita ajak bicara terutama orang yang dewasa ya di dalam keluarga kita mereka tersinggung, apalagi yang kita hadapi orang tua mertua. Ini harus hati-hati memilih kata-kata ya, memilih narasi-narasi ya, bahasa-bahasa gunakan yang kemudian tidak ya menyinggung ya, tidak menyinggung. Nah, makanya memang ya harus sekolah gitu ya harus belajar bahasa Indonesia gitu kan. Ya alhamdulillah dia di negara kita bahasa Indonesia itu pelajaran wajib ya, dari SD sampai kuliah. Ya, karena komunikasi itu penting. Ya, kemudian langkah yang kelima untuk membangun dialog yang positif di dalam keluarga kita adalah dengan apa namanya? Mengacu kepada aturan yang sudah disepakati. Nah, ya. Kita kan dalam keluarga itu kan punya aturan, ya. Ya kita sebagai ayah, ya, mungkin sudah menetapkan aturan di dalam rumah, ya. Di rumah ini nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh ini. Ini kamu ada bagian ini, gitu kan. Ya, ini ibu kamu, ini kamu ibu kamu punya aturan gini, gitu kan. Anak juga punya aturan, bisa kan? Kalau mau ngomong sama aku jangan dadakan misalnya. Karena ada tuh anak-anak yang ekspresif gitu kan, menyampaikan apa yang dia tidak suka. Dan itu menjadi rules ya yang tidak tertulis di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ya anak juga paham, ayahnya juga punya aturan, ya, ibunya juga punya aturan. Nah, ketika kita ingin berkomunikasi dengan mereka, ya, aturan itu harus kita taati. Aturan itu harus kita junjung. Ya. Kalau anak bilang jangan masuk ke kamarku sebelum mengetuk pintu, nah, ya gitulah. Ya, ikuti aturan itu, gitu kan. Ya, anak-anak juga kan ada paham di aturan ya kalau dia ngomong sama orang tuanya kayak gimana. Nah itu kita pakai. Jadi jangan sampai kita ketika berdialog ya dengan anggota keluarga kita, justru kita kemudian mematahkan ya atau melanggar aturan yang sudah kita sepakati, aturan yang sudah kita tetapkan di dalam keluarga kita. Nah, ya. Misalnya kita punya aturan nggak boleh ngomong di meja makan. Nah, ya. Ya, meja makan itu hanya makan saja. Nah, jangan sampai kemudian kita justru menyampaikan dialognya di meja makan. Nah, itu. Jangan ngomong kalau lagi emosi misalnya. Maka kita usahakan ya. Kita kalau berdialog dengan mereka tidak dalam keadaan kondisi atau dalam keadaan marah. Atau kita punya aturan jangan di rumah ini tidak boleh ada yang marah. Nah, ya berarti ya berjuanglah ya ketika kita berdialog dengan mereka tidak dalam keadaan marah. Nah itu ada aturan-aturan yang kita sepakati ya tidak tertulis tapi ada. Nah, jangan sampai kemudian aturan-aturan itu kita langgar ketika kita membangun dialog dengan anggota keluarga kita. Nah karena itu kemudian ya, langkah yang keenam ada baiknya ya kesepakatan yang dalam keluarga kita itu ditulis. Ada aturan tertulisnya. Nah, ya, kalau perlu
Rulesnya nggak usah banyak-banyak lah ya. Kalau Nabi Musa itu 10 ya, 10 commandment ya. Kita nggak usah banyak-banyak, yang paling banyak 17 lah ya, ngambil rakaat sholat ya. Buat 17 aturan di dalam rumah ya, yang kemudian harus ditaati bersama ya, termasuk di dalamnya adalah ya momen-momen ketika kita ingin berkomunikasi, berdialog dengan anggota keluarga kita. Buat itu ya, tempel di ruang tamu atau tempel di kamar anak kita, sehingga mereka kemudian selalu ingat dia dengan aturan itu. Dan itu kemudian menjadi acuan bagi kita ketika kita misalnya ingin membangun dialog dengan anak-anak, dengan anggota keluarga kita. Ya. Ini lebih konteksnya kepada keluarga kecil dalam artian ayah, ibu dan anak. Ya. Kalau mertua nggak mungkin lah ya dia ngikut aturan kita, ya. Apalagi orang tua kita. Ya. Dia punya aturan sendiri gitu ya. Kalau ipar ya masih mungkin lah ya ikut aturan karena dia numpang misalnya kan, lo numpang sini nih aturannya, di rumah ini nggak boleh gini, wajib ini. Nah, itu ya. Buat kesepakatan seperti itu. Dan yang terakhir, langkah yang ketujuh adalah berikan kebebasan kepada anggota keluarga kita untuk mengekspresikan apa yang sebetulnya mereka rasakan. Jadi jangan kita bicaranya sepihak. Kita marah atau kita tidak suka, kita langsung bla 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 tanpa kemudian mendengar dulu ya. Mendengar sebetulnya apa yang mereka rasakan. Apa yang sebenarnya terjadi. Berikan kesempatan kepada keluarga kita untuk menjelaskan apa yang ada di dalam diri mereka sebelum kemudian kita menjudge ya atau menghakimi mereka atas apa yang kita anggap salah. Ya, banyak dialog yang kemudian ujungnya ribut karena apa ya? Karena sepihak ya, ayah aja yang ngomong, ya, anak-anaknya nggak diberikan kesempatan bicara. Suami aja yang ngomel gitu kan, istri nggak diberi kesempatan untuk membela. Dianggap kalau ngomong ngebalas durhaka kamu. Nah. Atau sebaliknya istri aja yang ngomel, suami nggak dikasih kesempatan untuk membela. Atau menjelaskan situasi. Nah, ini juga tidak benar ya. Dan tidak akan berujung kepada munculnya atau terbangunnya dialog yang positif, komunikasi yang positif antara kita dengan keluarga kita. Jadi kalau ingin jadi ya dialog ini ujungnya positif ya, komunikasi ujungnya positif, jangan sepihak ya, tetapi harus dua pihak. Artinya apa? Ada tanya, ada jawab ya. Ada tudingan, ada klarifikasi gitu kan. Situasinya harus seperti itu ya, bahwa kita bertanya, mereka menjawab, kita menuduh, mereka kemudian memberikan klarifikasi ya. Ajak mereka bicara. Nabi Ibrahim saja dengan putranya begitu kan, dengan Nabi Ismail ketika ya, diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail kan, Nabi Ibrahim kan nanya gitu kan. Nanya dan memberikan kesempatan kepada putranya untuk menjelaskan apa yang dia rasakan. Ya, inni ra'aitu fil manami saya lupa bunyinya. Aku melihatmu di dalam tidurku menyembelihmu gitu kan. Fanzur madza taro. Kira-kira bagaimana pendapat kamu? Nabi Ismail kemudian mengatakan, ya lakukan saja ya ayah, ya, insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Dari ungkapan itu ketahuan bahwa sebetulnya ya itu adalah hal yang berat. Terungkap kan, itu bukan masa iya redo gitu, ya mau aja gitu disembelih kan. Itu satu hal yang berat, tapi dia tahu ini adalah perintah Allah. Kelihatan gitu kan dari dialog itu. Tapi penekanannya apa? Satajiduni insyaallah minas sabirin ya. Insyaallah ayah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Itu menjadi hiburan bagi Nabi Ibrahim ya, dan menjadi penjelas bahwa memang walaupun berat tapi anaknya siap. Ya, dia siap menjalankan perintah Allah. Ya. Siap memenuhi ya, konsekuensi dari dialog yang dibangun oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Itulah ya sahabat Edim ya, 7 kiat yang bisa kita coba, kita lakukan ya di dalam membangun dialog atau komunikasi positif di dalam keluarga kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar tentu datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan juga kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.